Shalom Jemaat Efrata, nama saya Alvin Agustinus Setiadi, saya dari Profesional Muda. Saya ingin berbagi kesaksian dalam diri saya ke teman-teman sekalian. Jadi, waktu kecil saya ingin menjadi atlet dan ketika itu saya hobi bermain sepak bola dan sampai akhirnya saya mendaftar diri saya di salah satu klub sepak bola yang ketika itu saya benar-benar ingin masuk di klub tersebut. Nah, ketika saya sudah masuk dalam klub tersebut, saya akhirnya mengasah diri saya, mengasah skill saya untuk menjadi atlet sepak bola. Dan ketika itu saya juga pernah ingin menjadi pemain timnas dan juga ingin ikut seleksinya, tapi waktu itu saya tidak didaftarkan oleh pelatih saya. Dan ketika dunia sepak bola itu saya rasa saya di situ tidak ada masa depan, saya akhirnya mengundurkan diri dari klub tersebut dan setelah itu saya beralih untuk menjadi atlet badminton. Dan ketika ingin menjadi atlet badminton, saya pernah ingin mendaftar diri saya di PB Jarum yang dimana tempat itu berada di Kudus. Nah, tapi ketika itu saya sudah berumur 13 tahun lebih dan otomatis diri saya tidak bisa mendapatkan di PB Jarum. Dan ketika dunia olahraga, dunia peratletan, saya rasa saya tidak bisa mencapai apa yang saya inginkan. Akhirnya saya menyerah dan saya juga bingung masa depan saya ingin dibawa kemana. Dan ketika saya bingung, ketika saya frustasi dan mencari jalan keluarnya, saya merasa saya tidak bisa mengembangkan diri saya dengan cara saya sendiri. Dan ketika itu saya merenungkan di kamar saya bercerita dengan Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, saya minta pertolongan sama Tuhan bahwa saya tidak bisa sendiri kalau tidak ada tangan Tuhan. Dan ketika saya komunikasi, ketika saya berdoa dengan Tuhan, di situ Tuhan masih belum menjawab apa yang saya inginkan. Dan setelah saya bercerita dan setelah saya berkomunikasi dengan Tuhan, saya menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan ketika saya SMA, singkat cerita, ada guru saya yang memberi info bahwa di Semarang akan ada sekolah memasak. Tapi sebelum itu, saya waktu kecil, waktu masih SMP, saya pernah bermain-main di dunia dapur, di dapur rumah terutama. Saya bereksperimen, saya memasak bahan yang ada, dan saya tidak pernah memikirkan bahwa memasak itu akan menjadi masa depan saya. Ketika itu saya cuma menganggap memasak itu hanyalah hobi saya semata. Tapi ketika saya menjalankan, saya menekunkan, saya memperdalam lagi dunia masak seperti apa, akhirnya saya memasukkan diri saya atau mendaftarkan diri saya di sekolah masak tersebut, yang dimana sekolah memasak di situ juga saya diajarkan banyak hal. Dan ketika saya sudah masuk di sekolah masak tersebut, akhirnya saya mengasah diri saya lagi dari nol, yang dimana dulu saya ingin menjadi atlet, sekarang saya mencoba hal yang baru di dunia masak, dunia dapur, yang saya benar-benar tidak tahu masak itu seperti apa, cara memotong seperti apa. Tapi ketika saya sudah masuk di dunia dapur atau saya sudah masuk di sekolah masak tersebut, akhirnya saya tahu semua dunia masak itu seperti apa, cara memotong seperti apa, dan menu-menu yang tadinya saya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Dan ketika saya menekunkan itu, saya mencoba bertanya dengan Tuhan, apakah dunia masak ini adalah masa depan saya yang dulu saya anggap remeh atau saya anggap hobi semata. Dan waktu itu Tuhan juga masih belum menjawab dunia saya ada di mana, masa depan saya ada di mana. Dan singkat cerita, ketika saya setelah menyelesaikan perkuliahan, Tuhan akhirnya menjawab, dan saya sempat ikut kerja dengan orang di beberapa tempat. Dan memang sepertinya Tuhan punya rencana lain dalam diri saya. Dan ya akhirnya singkat cerita, saya memiliki pikiran untuk membuka usaha sendiri. Dan ketika itu memang Tuhan tidak langsung menjawab saya langsung buka usaha sendiri, tapi Tuhan memberi
beberapa rintangan, Tuhan memberi beberapa percobaan yang dimana saya pernah mengalami yang namanya keterpurukan, yang pernah mengalami yang tidak punya modal. Tapi di situ Tuhan nggak diam saja, tapi Tuhan memproses diri saya, Tuhan memberi kekuatan dalam diri saya bahwa saya bisa sukses, saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Dan puji Tuhan, sekarang saya bisa membuka usaha saya sendiri yang saya beri nama Kedai Garasi Dapur Pas, yang dimana yang saya tidak pernah terbayangkan bahwa tempat makan ini akan menjadi nyata dalam diri saya. Tapi ya, saya bersyukur sama Tuhan bahwa selama ini pergumulan saya yang saya ceritakan dan saya berdoa pada Tuhan itu tidak sia-sia. Oleh karena itu, hari ini dan sekarang ini saya pun juga menekunkan lebih dalam lagi skill saya dan kemampuan saya untuk mengembangkan usaha saya. Dan puji Tuhan juga, setelah saya membuka kedai saya, usaha saya, Tuhan terus menambahkan pelanggan yang terus hadir dalam usaha saya. Jadi dalam diri saya akhirnya saya menemukan masa depan saya ada di mana, dan ya Tuhan memberikan jalan terhadap diri saya itu ada di dunia memasak. Jadi teman-teman, untuk yang mungkin saat ini tidak atau masih bingung untuk mencari masa depan kalian, atau kalian putus asa, cobalah kalian untuk merenungkan sejenak, berdoa dengan Tuhan, tanya sama Tuhan. Percayalah, kalau kalian mengandalkan Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin, dan Tuhan akan menjawab ketika kalian itu sudah benar-benar siap untuk mencapai kesuksesan itu. Dan percayalah, ketika kalian sudah mencapai kesuksesan, kalian akan merasa, oh ternyata jawaban Tuhan seperti ini. Dan ketika kalian sukses juga, kalian jangan pernah merasa sombong, merasa bahwa kalian sudah sukses dan punya segalanya. Tetaplah menjadi diri kalian, tetap menjadi orang yang rendah hati. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. God bless. Segala usaha sudah dilakukan oleh Alvin, ya, dari mencoba bermain sepak bola, bulu tangkis, tapi rupanya itu bukan jalan yang harus dia tempuh untuk memperoleh masa depan hidupnya. Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah timbul di hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan menyediakan semua yang terbaik untuk anak-anaknya yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut untuk melangkah kepada masa depan yang Tuhan janjikan. Apalagi kalian yang masih profesional muda. Terus melangkah, terus mencoba. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan sudah merencanakan yang indah untuk masa depan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak pernah dengar doa kita. Tuhan tahu yang terbaik dan Dia pasti tuntun kita kepada rencananya yang indah. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara, di saat kita berpuasa ini, teruslah berdoa, minta tuntunan Tuhan. Karena kadang-kadang jawaban Tuhan atas doa kita tidak seperti yang kita mau. Tapi biarlah seperti apa yang Tuhan mau, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mungkin itu bukan badminton, bukan sepak bola, tapi Tuhan tunjukkan kepada Alvin bahwa masa depannya ada di masak memasak. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mari terus bergumul, terus cari wajah Tuhan, pasti ada mujizat. Ia Immanuel bersama dengan kita. Tuhan memberkati.